Jokowi memang hebat, cukup diam, Demokrat yang penasaran setengah mati. Ditulis oleh Sardi di theword.com. Apa yang menjadi ciri khas dari Presiden Jokowi? Kalau membaca simak baik-baik, pasti akan menyadari kalau Jokowi orangnya sangat santai, kalem, dan cenderung diam, tidak bising. Kalau dalam dunia balap, Jokowi ibarat memiliki knalpot halus, suara kecil, bukan suara bising dari knalpot racing. Setiap kali ada isu yang panas, Jokowi cenderung tidak reaktif. Sesekali merespon dengan santai, bahkan sering tidak merespon sama sekali. Sesekali terlihat agak kesal, tapi tidak sampai terlalu lebay. Ini sangat berbeda dengan Ahok yang cenderung berani ngegas dan meladeni setiap tudingan yang dialamatkan padanya. Tapi di balik kalemnya Jokowi, bukan berarti pasrah dan pasif. Jokowi lebih banyak bergerak di balik layar tanpa banyak bicara. Tahu-tahu sudah selesai masalahnya. Mungkin pembaca sudah tahu ilustrasi merebus kodok yang identik dengan Jokowi. Kodok digiring masuk ke air dingin, lalu pelan-pelan dipanaskan, sehingga tak sempat keluar dan jadilah kodok rebus. Kalemnya Jokowi juga terlihat dari saat menyikapi isu kudeta yang terjadi di Partai Demokrat. AHY selaku ketum partai memimpin langsung konferensi pers dan mengungkap itu semua. AHY meminta Jokowi klarifikasi setelah mengirimkan surat karena ada nama Muldoko sebagai kepala KSP yang masuk dalam lingkaran pemerintahan Jokowi. Jokowi tidak bersuara sedikit pun. Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan pihak istana tak perlu menjawab surat yang dilayangkan AHY karena surat tersebut terkait dengan apa yang terjadi di internal Partai Demokrat. Kami rasa kami tidak perlu menjawab surat tersebut karena itu adalah perihal dinamika internal partai, kata Pratikno. Pratikno mengatakan surat yang diantarkan Sekjen Partai Demokrat itu berisikan persoalan konflik internal Partai Demokrat sehingga Presiden tak bisa memasuki ranah politik internal partai tersebut. Itu adalah perihal rumah tangga internal Partai Demokrat dan semuanya sudah diatur dalam ADART, katanya. Sekjen Partai Demokrat Teguh Rifki Harsha mengatakan pihaknya menghormati keputusan Presiden Jokowi yang enggan menanggapi perihal surat permintaan klarifikasi yang dikirim AHY. Rifki memandang dengan tidak ditanggapinya surat tersebut, mengartikan masih adanya teka-teki tidak terjawab terkait gerakan pengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat. Meskipun dengan tiadanya penjelasan Presiden Jokowi, tentu masih ada teka-teki yang tersimpan dalam pikiran masyarakat. Namun, kami tetap menghormati keputusan dan pilihan Presiden Jokowi tersebut. Kami tetap berkeyakinan bahwa Presiden Jokowi maupun pejabat negara yang namanya disebut-sebut benar-benar tidak mengetahui adanya GPKPD, apalagi terlibat, kata Rifki. Gimana nih ceritanya? Menghormati keputusan Jokowi yang tidak menjawab surat AHY, tapi di sisi lain memberikan opini yang terkesan menggiring dengan tujuan agar Presiden menjawab. Kalau memang menghormati ya sudah, jangan tambahin lagi bumbu pelengkap dalam berstatement. Jokowi memang hebat sih, hanya dengan diam tak menjawab, Demokrat bisa penasaran setengah mati. Sampai-sampai banyak pihak yang menyayangkan itu. Jokowi tak peduli dengan apa yang terjadi dengan Demokrat. Mereka yang sibuk memikirkan kenapa Jokowi diam saja, hati-hati loh, jangan terlalu sering penasaran, nanti makin kesel dan tidak bisa makan serta tidur. Kalau Jokowi tak menjawab dan masih ada teka-teki yang belum terjawab, itu tugas ketum partai, masa Jokowi yang turun tangan? Jokowi bukan ketum Demokrat. Lu yang tuding, harusnya lu yang cari tahu di mana masalahnya, bukan memaksa yang dituding untuk cari tahu. Ibarat saya menuduh orang lain maling dan saya meminta dia yang membuktikan sendiri. Semakin banyaknya tekanan kepada Jokowi untuk menjawab surat dari AHY, semakin saya yakin kalau Jokowi memang seolah mau dipancing untuk bersuara. Dari situ akan ada gorengan baru, akan ada semacam penggiringan opini yang lain. Tujuannya kemungkinan mau play victim atau memainkan drama terzolimi seperti yang sering dilakukan SBY. Terzolimi, lalu curhat dan prihatin, lalu berharap masyarakat kasihan dan memberikan simpati. Jurus mendongkrak popularitas dan image yang sudah basi, tapi masih saja terus dilakukan. Kalau SBY dulu melakukan ini, mungkin masih efektif. Sekarang rakyat sudah makin cerdas dan melek politik, meski masih ada lugu juga. Bagaimana menurut prihatin, sedih, ternyata Jokowi tak mau balas surat AHY, ditulis oleh Sardi di theword.com. Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarif Hasan menyayangkan sikap Presiden Jokowi yang tidak membalas surat dari AHY. Hak Presiden untuk menjawab atau tidak, tapi Partai Demokrat sangat menyayangkan, kata Syarif. Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan atau BPOKK Partai Demokrat Herman Khairon juga menyatakan hal yang serupa. Dia menilai Jokowi seharusnya
seharusnya menjawab surat dari AHY tersebut. Menurut Herman, jawaban Jokowi dibutuhkan untuk mengklarifikasi adanya keterlibatan Muldoko dalam gerakan pengambil alihan kursi ketua umum dari AHY. Kalau tidak hubungannya langsung dengan presiden, tentu sebaiknya diklarifikasi bahwa itu adalah urusan pribadinya Pak Muldoko, kata Herman. Pertama-tama, Muldoko sudah memberikan klarifikasi dengan jelas dan dia juga meminta agar Jokowi tidak diseret ke dalam isu ini. Dan Jokowi juga tidak tahu apa-apa. Muldoko mengaku itu urusan pribadi yang tidak ada kaitannya dengan Jokowi. Jokowi tidak tahu apa-apa. Lantas ngapain harus membalas surat dari AHY? Sepenting apa suratnya hingga presiden harus buang waktu untuk membalasnya? Sebelumnya Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan pihaknya tidak akan menjawab surat dari AHY yang ditujukan kepada Jokowi. Jadi kami sudah menerima surat itu dan kami rasa kami tidak perlu menjawab surat tersebut, kata Pratikno. Pratikno mengatakan surat AHY tak akan dijawab pihaknya karena berisi tentang dinamika internal Partai Demokrat. Karena itu adalah perihal dinamika internal partai. Itu adalah perihal rumah tangga internal Partai Demokrat yang semuanya kan sudah diatur dalam ADART atau Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, kata dia. Jelaskan, itu masalah partai, bukan urusan negara. Lagian Demokrat jangan main maksa gitu dong. Memangnya urusan partai jadi urusan negara? Memangnya masalah Partai Demokrat sangat penting dan mendesak untuk bangsa ini? Memangnya kalau Partai Demokrat bermasalah atau misalnya bubar, Indonesia bakal sangat rugi? Yang benar itu Indonesia rugi kalau Tesla tidak diinvestasi di sini. Hehehe. Demokrat, partai dihancur pun tidak ada yang peduli. Partai yang sudah lemah ini tidak penting juga di dunia politik. Apalagi kalau melihat betapa banyaknya drama yang sudah mereka perlihatkan kepada masyarakat. Geli lihatnya. Mereka yang bikin tudingan, malah yang dituding yang disuruh buktikan. Yang dituding tidak mau berikan respon, malah sedih dan prihatin. SOP macam apa ini? Kayak orang yang kurang perhatian dan butuh disayang. AHY benar-benar tidak cocok jadi ketum. Reaksinya dalam menyikapi sebuah masalah terlihat dari cara yang sembarangan dan menebak sana-sini tanpa mikir dampaknya. Sama saja memancing kegaduhan dan memicu permusuhan. Marzuki Ali contohnya, dia mengancam akan menempuh jalur hukum dan melaporkan orang yang menuduhnya berada di balik isu kudeta Partai Demokrat. Di negara ini masih banyak urusan yang jauh lebih mendesak dibanding mengurusi surat dari AHY. Masalah radikalisme, FPI dan video yang baru-baru ini viral. Penanganan pandemi COVID-19, lobby Tesla agar segera masuk ke Republik Indonesia itu lebih mendesak. Surat AHY cuma buat sensasi doang. Karena banyak yang curiga, isu ini sepertinya sengaja dipanaskan untuk menaikkan simpati AHY yang ingin menuju ke Pilpres. Istilahnya mencari simpati dan dukungan dari masyarakat. Kalau urusan internal partai menjadi urusan presiden, lebih baik presiden tidak usah urus negara ini lagi. Lagian begini, kalau Jokowi ikut campur urusan partai, pasti akan dituding bikin rusak rumah tangga partai. Bakalan ada bahan gorengan Jokowi ikut terlibat dalam pemecah belahan Partai Demokrat. Kalau tidak mau ikut campur, tetap saja nyinyir. Ini mirip dengan kelompok sebelah kan? Persis banget malah. Apapun ceritanya, semua salah Jokowi dan Jokowi harus bertanggung jawab. Mereka mungkin berharap ada drama prihatin season selanjutnya. Sayangnya tidak ada respon dari pemerintah untuk menanggap. Harusnya mereka pintar membaca kode. Tidak ada tanggapan artinya sudah menanggapi. Menanggapi dengan tidak menjawab. Mereka mungkin berharap ada kata-kata yang keluar dari presiden kemudian bisa digoreng. Bisa play victim, bisa prihatin jilid entah keberapa. Tapi rupanya